Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu wa safiyuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin muslimat, para bapak ibu saudara rahimakumullah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada para hadirin sekalian. Puji dan syukur adalah hal yang paling layak, paling pantas kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, nikmat dan anugerah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita membilangnya. Termasuk di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar tentu adalah nikmat kita bisa berislam, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan kunci dari kebahagiaan hidup kita di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Dan nikmat ini adalah nikmat yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap manusia. Dan bahkan banyak di antara manusia yang kufur, tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita, Allah Subhanahu wa taala pilih menjadi orang-orang yang Allah berikan hidayah berupa nikmat Islam dan nikmat keimanan padanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya yang mulia, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para sekalian, para bapak ibu, kita melanjutkan bahasan kita yang terkait dengan adab-adab Islamiyah, yang kita telah sampai kepada adab-adab yang terkait dengan masalah masjid, dan sudah kita bacakan beberapa di antaranya, dan mungkin sebagiannya nanti ada yang kita ulangi sebelum kita teruskan kepada pembahasan atau adab-adab yang terkait dengan masjid yang lainnya. Yang mungkin sudah kita bahas adalah di antaranya at-tabkiru ila sholati was-saffil awal. Di antara adab-adab yang terkait dengan masalah masjid adalah bersegera, ya orang Jawa bilang tekone napa Pak? Gasik. Ya, risik. Ya, bersegera menuju sholat dan mendapatkan shaf yang pertama. Yang demikian ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, atau yang sering disebut dengan Sahihan, ya, dua kitab yang sahih, atau juga sering disebut dengan hadis yang muttafaqun alaihi, yang disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah beliau pernah bersabda. Apa sabda beliau? Beliau mengatakan, "Lau ya'lamun nas", kalau seandainya manusia, atau kalau seandainya orang-orang itu, siapa yang dimaksud dengan orang-orang itu atau manusia itu? Yaitu al-muslimun, yaitu orang-orang yang muslim. Kalau seandainya mereka itu mengetahui ma fin nida, apa yang ada dalam adzan, ya, wasoffil awal, dan juga yang ada pada sof yang pertama, maksudnya
minal khairi wal barakah, yang ada pada shaf yang pertama dan juga pada adzan berupa kebaikan dan juga keberkahan. Thumma lam yajidu, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan ai sabilan ila tahsilih, mereka tidak bisa memperoleh kesempatan beradzan dan juga mendapatkan shaf yang pertama itu illa ayyastahimu alaihi, kecuali dengan cara yaktari'u, dengan cara berundi alaih, dengan cara berundi, lastahamu, maka sungguh-sungguh mereka pasti akan berundi demi mendapatkan adzan, bisa beradzan atau juga dan juga bisa mendapatkan shaf yang pertama. Walau ya'lamuna ma fit tahjir, dan kalau seandainya mereka itu mengetahui ma fit tahjir, apa yang ada pada at-tahjir, yaitu datang gasik tadi, risik, datang bersegera, lastabaku ilaih, maka sungguh-sungguh mereka itu akan berlomba untuk bisa datang lebih awal. Maksudnya berlomba di sana, disebutkan di sana, ai sabaqa ba'duhum ba'dhan ilaih, sebagiannya berusaha untuk lebih gasik, lebih risik, lebih awal dibanding yang lain. Bukan berarti datangnya dengan pelayon, bukan berarti datangnya dalam kondisi berlari, tidak. Maksudnya mereka akan berusaha mendapatkan atau bisa datang menuju masjid lebih awal dibanding yang lain. Misalnya yang lain yang datangnya pas adzan datang, kemudian bagaimana luwih risik melih sak durunge adzan wis teko, buka pintu masjid yang jadi tutup, itu biasanya kayak gitu, yang dimaksud kayak gitu. Jadi bukan berarti berlomba itu adalah bicaranya seperti orang berlomba lari, tidak. Karena pernah kita sampaikan pada hadis yang sebelumnya bahwasanya di sana ada larangan untuk tergesa-gesa, apalagi kalau sudah diiqomati, sudah diiqomati. Walau ya'lamuna ma fil atamati, dan kalau seandainya mereka itu mengetahui ma fil atamati, apa yang ada pada atamah, atamah ay min syuhudi sholatil isya, yaitu dari bisa hadir mendatangi sholat isya. Atamah itu adalah sholat isya yang dimaksud. Di sana ada keutamaan yang tersendiri, ada kebaikan dan keberkahan yang tersendiri. Was-subhi, demikian juga sholat subuh, la atauhuma walau habwan, maka sungguh mereka itu akan mendatanginya, datang menuju sholat isya dan juga datang menuju sholat subuh, meskipun konsekuensinya mereka itu harus datang dalam kondisi merangkak, dalam kondisi merangkak. Ini menunjukkan apa? Penyangatan. Sungguh-sungguh ini merupakan hal yang sangat baik, yang penuh dengan keutamaan dan penuh dengan keberkahan. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri al-atamah. Itu tadi apa? Bisa mengikuti sholat isya secara berjamaah, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kemudahan bisa menjalankan sholat berjamaah di masjid, termasuk diantaranya adalah sholat isya dan sholat subuh. Termasuk juga diantaranya para bapak sekalian, kita bisa ingat pada hadis yang lain bahwa sebagian para sahabat Nabi yang wanita pun mereka juga hadir pada sholat isya dan juga sholat subuh, sebagaimana diceritakan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Meskipun dalam hadis yang lain disebutkan bahwa sholat yang terbaik bagi wanita itu di mana, Pak? Di rumah. Namun ternyata para sahabat Nabi yang wanita pun mereka juga datang di masjid, menunjukkan memang ada mungkin satu keutamaan di satu sisi, namun juga ada satu keutamaan yang lain lagi yang bisa didapatkan, yaitu di
masjid dengan mendapatkan ya keutamaan-keutamaan yang lainnya. Contohnya misalnya kalau kita bisa memberikan contoh yang lain, contohnya demikian. Sholat sunnah itu, Pak, yang paling baik kita lakukan di mana? Di rumah. Namun kalau dari hadis ini tadi, ya, kita dianjurkan untuk datang lebih awal atau lebih akhir ke masjid? Lebih awal. Berarti bagaimana kalau kita sholat qobliyahnya, kira-kira kita bisa di rumah nggak itu? Kan di masjid kan itu kan? Ya, artinya bagaimana? Kita mungkin tidak mendapatkan satu keutamaan yang lain, namun kita dalam rangka mendapatkan keutamaan yang lain lagi, yaitu datang lebih awal. Yang Rasul mengatakan kalau mereka itu mengetahui apa yang ada ma fit tahjir, ya, pada mendatangi sholat lebih awal kan gitu, ya, maka mereka mesti akan berlomba-lomba. Makanya diantara para ulama, Sa'id bin Musayyib misalnya, beliau mengatakan, saya selama 40 tahun itu setiap kali muadzin adzan saya sudah ada di Masjid Nabawi, Pak. Dan itu. Nah, ini para Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh atau dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, ya, salah satu di antara penulis kitab Sunan, ya, Imam An-Nasa'i, beliau meriwayatkan hadis dengan sanad yang hasan. Ya, kita sudah pernah sampaikan yang namanya sanad itu adalah rentetan periwayat hadis dari A, B, C sampai kepada para sahabat Nabi, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan periwayatnya ya, kalau disampaikan hasan berarti dia memiliki, ya, jelas dia adalah orang yang adil, orang yang hafalannya kuat meskipun di bawahnya periwayat hadis yang sahih, ya. Kemudian juga hadis tersebut bukan hadis yang bertentangan dengan hadis yang dengan periwayat yang lebih kuat dibanding itu, dan juga di sana tidak ada penyakit pada hadis, ya, penyakit pada ya, yang bisa mencela, ya, bisa menurunkan derajat hadis tersebut. Itu diantara syarat-syaratnya. Nah, kalau hasan sekali lagi bedanya dengan sahih adalah pada kekuatan hafalan dari periwayatnya, atau yang sering disebut dengan rawi, ya, periwayat Pak? Rawinya, ya, beda dengan periwayat hadis yang sahih. Dari sahabat Nabi yang namanya Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, innallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna ala saffil muqaddam, ya, Allah dan para malaikatnya bersolawat pada orang-orang yang sholat pada sof yang terdepan, yang depan, ya. Salawat dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu bermakna thana'u fil mala'il a'la, thana'ullahi fil mala'il a'la, yaitu Allah Subhanahu wa taala memuji hamba tersebut di hadapan para malaikatnya. Dan pujian Allah Subhanahu wa taala tentu berbeda dengan pujian dari manusia. Ya, pujian Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah, ya, pujian yang hakiki, yang di sana juga mengandung mungkin pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan hamba tadi, memberikan petunjuk pada hamba tadi, dan berbagai macam kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba tersebut. Ya, sedangkan salawatnya malaikat kepada seorang hamba adalah doanya malaikat untuk hamba tersebut, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, supaya Allah Subhanahu wa taala memuji orang tersebut, merahmati orang tersebut. Nah, Rasulullah mengatakan sungguh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya itu bersolawat pada orang yang sholat di shaf yang depan, ya. Sehingga ini diantara keutamaan
dari kita menjalankan sholat di soft yang awal. Kita berusaha untuk mengambil bagian keutamaan tersebut, diusahakan Pak. Ya, kita niatan ya niso ya, saya usahakan bisa untuk sholat di soft yang pertama. Insya Allah bisa nanti kalau kita berniat demikian dan kita berusaha, insya Allah Allah akan mudahkan kita. Artinya bagaimana setiap kali kita sholat tadi berjajar mendapatkan soft yang awal ya, kita mendapatkan sholawat dari Allah dan juga sholawat dari malaikatnya. Ini kan luar biasa Pak ya. Kemudian wal muadzinu yughfaru lahu bimaddi sautihi, dan seorang muadzin itu diampuni untuknya ya sepanjang suaranya itu terdengar ya, selingkup itu ya, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yusaddiquhu man sami'ahu min radbin wa yabisin, dan akan menjadi saksi baginya membenarkannya ya setiap yang mendengarkannya. Min radbin dari yang ya radbin wa yabisin, dari yang basah maupun yang ya kering, maksudnya dari makhluk yang hidup maupun termasuk makhluk yang mati ya, nabatan au jamadan, termasuk tumbuh-tumbuhan atau juga benda-benda yang kita anggap sebagai benda yang mati, itu akan menjadi saksi membenarkannya nanti di hari kiamat. Walahu mithlu ajri man shalla ma'ahu, dan dia akan mendapatkan pahala ya orang-orang yang sholat bersamanya, yang datang ya, yang datang sholat bareng-bareng itu, dia akan mendapatkan pahala ya orang-orang tersebut, maksudnya tanpa mengurangi pahala dari orang yang datang menjalankan sholat. Nah ini tinggal kemudian bagaimana orang yang beradzan itu mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga berusaha mencontoh ya hal-hal atau sunnah-sunnah yang terkait dengan masalah adzan, tidak menambah-nambahi dengan hal-hal yang tidak ada contohnya dalam syariat ya, tidak perlu menambah-nambahi yang tidak ada dalam syariat. Termasuk diantaranya misalnya menambahkan kata sayyidina ya, masuk ono sing ini enggak ada Pak ya, asyhadu anna sayyid, enggak ada kan ya. Ya. Dan ini tentu dalam kaitannya dengan ibadah kita tidak menambahi ya, kecuali dengan sesuai dengan apa yang memang sudah dicontohkan oleh Nabi ya, termasuk dalam sholat juga demikian ya, karena yang dicontohkan oleh Nabi itu dalam adzan ya kayak gitu, kita nggak nambahi ketika kita mengucapkan syahadat tambahi misalnya sayyidina, kan nggak ada itu, seluruh dunia nggak ada nambahi itu ya. Demikian juga dalam ibadah-ibadah yang lain ya, dalam ibadah-ibadah yang lain kita tidak perlu menambah-nambahi, yang cukup sesuai yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang terbaik. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya, sebaik-baik petunjuk ya, sebaik-baik hidayah adalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita itu enggak tahu Pak, yang namanya ibadah itu ini ibadah atau tidak, kecuali kalau itu dicontohkan sama Nabi. Karena Rasulullah SAW itu adalah penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kita ini adalah ibadah. Contohnya misalnya salat misalnya. Subuh, zuhur, ya, asar, maghrib, isya. Kita tahu itu ibadah. Karena apa? Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kan gitu. Demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, jadi kita cukup istilahnya tompo matengan gitu ya. Tompo matengan ya, kecuali dalam masalah-masalah dunia. Awake dhewe senenge tompo apa, Pak? Jaluk mentahane wae kan gitu ya. Tapi ini dalam masalah ibadah itu paket sudah. Ya. Paket datangnya dari Nabi, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya sudah itu yang kita laksanakan. Penak awake dhewe. Enggak perlu buat yang baru-baru. Ya. Enggak perlu buat yang baru. Kecuali dalam masalah dunia pun monggo. Ya, dalam masalah dunia monggo, kita mau berkreasi sehebat apapun, sebanyak apapun silahkan, mau menciptakan apapun yang itu bermanfaat untuk manusia monggo. Tapi kalau dalam masalah ibadah sudah kita manut apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penak gitu ya. Ini adalah konsekuensi dari apa yang kita ucapkan, asyhadu anna Muhammadar
Rasulullah. Nah, itu Pak ya. Kemudian yang berikutnya di antara adab dalam yang terkait dengan masalah masjid adalah taqdimul huffadhi wal fuqaha ila saffil awal khalfal imam. Ya, mendahulukan mereka yang punya hafalan dan juga yang paham terhadap masalah agama, terhadap masalah fikih, ya, untuk ya berada di shaf yang pertama di belakang imam. Ya, jadi kalau ada kejadian apa-apa yang kaitannya dengan imam, itu yang belakangnya kalau dia adalah orang yang punya ilmu, dia bisa ya koreksinya atau bisa mungkin menggantikan imam. Ya, kan gitu ya. Kalau enggak bagaimana? Ya, dia enggak tahu kan gitu kan. Ilih imamnya kok apa namanya kemudian batal piye iki kan gitu kan. Nanti dia enggak paham. Ya. Dan sebagainya yang kaitannya dengan mungkin misalnya imamnya lupa ya, imamnya lupa jenenge menungso kan gitu ya, namanya juga manusia. Bahkan imam Masjidil Haram pun yang hafalannya harus dipilih sing paling top gitu pun ya kadang-kadang lupa juga ya. Kita ingat salah satu di antara ulama Indonesia yang ya apa namanya para pendiri ya organisasi di Indonesia itu belajar padanya, siapa itu? Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Itu saya apa namanya Kiai Ahmad Dahlan belajar kepada beliau, termasuk juga Kiai Hasyim Asy'ari juga belajar kepada beliau dan sebagainya. Itu bagaimana beliau diangkat sebagai Imam Masjidil Haram. Awalnya bagaimana? Ada Imam Masjidil Haram yang lupa. Nah, kemudian bagaimana yang belakangnya? Ya, membenarkan, membetulkan bacaannya. Ternyata bagaimana ini tadi? Ya, Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu ya. Jadi yang didahulukan, yang di belakang imam persis siapa mereka? Adalah orang-orang yang punya hafalan dan juga paham dengan ya ilmu. Ya, paham dengan ilmu agama. Nah, ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, mohon maaf. Dalam sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaknya mendekat padaku di antara kalian ya orang-orang yang balik, yang berakal, yang cerdas-cerdas ya gitu ya. Maksudnya tadi yang kaitannya dengan hafalannya. Bahkan Rasulullah SAW sekalipun beliau juga pernah lupa dalam apa Pak? Salatnya. Ya, pernah lupa dalam salatnya. Beliau saat menjalankan salat duhur atau salat asar, kemudian ternyata beliau setelah 2 rakaat beliau bagaimana? Salam. Para sahabat Nabi yang istilahnya disebut dengan para sahabat yang kibar-kibar, ya, yang para sahabat Nabi yang besar itu ya, seperti Abu Bakar, Umar dan sebagainya, mendel Pak. Ya, karena bagaimana ini mungkin ono syariat anyar kan gitu kan. Karena zaman itu kan masih seperti itu ya, ada yang namanya disebutkan oleh para ulama namanya nasikh dan mansukh. Ya, nasikh itu ada syariat yang mungkin ya menjadi penghapus, ada yang dihapus, ada yang diganti dengan yang baru. Contohnya, ada syariat yang dihapus apa Pak? Diganti yang lain. Apa itu Pak? Pergantian kiblat. Ya, apa ini di mana Pak? Baitul Maqdis dihapuskan kemudian menjadi ke Masjidil Haram kan gitu kan. Nah, di zaman Nabi masih mungkin itu. Makanya para sahabat Nabi siapa Abu Bakar As-Siddiq, ya, kemudian Umar bin Khattab, Utsman dan sebagainya, itu diam tok mendel tok. Wah, ini mungkin syariatnya anyar. Salat duhur ganti 2 rakaat kan gitu. Enggak negur Nabi. Nah, kemudian bagaimana ada sahabat Nabi yang namanya yang disebut dengan dijuluki Dzul Yadain itu. Tangannya tuwo-tuwo. Ya. Ini yang paling ya termasuk di antara sahabat Nabi yang lucu juga, yang kocak juga ini. Ya, sering bercanda ya, dan candanya tentu ya sesuai ya, tidak ya apa namanya orang Jawa ngomong apa Pak jenenge guyon maton Pak ya, tidak berlebihan, tidak ada dusta dan sebagainya. Tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ya Anda lupa atau memang sholatnya diringkas ini? Ya, maka Rasulullah mengatakan saya enggak lupa dan saya juga enggak meringkas sholat. Berarti bagaimana Rasulullah? Lupa ini, gitu kan? Dan ini adalah lupanya Rasulullah ini adalah merupakan rahmat bagi kita semuanya. Ya, kemudian disyariatkannya adanya apa Pak? Sujud sahwi. Nah, ini
rahmat bagi ya umatnya. Nah, ini sekali lagi bagaimana ini merupakan anjuran dari Rasulullah SAW supaya mendekat ya di belakang imam, diusahakan mereka yang punya hafalan ya dan paham dengan ya syariat yang kaitannya dengan masalah sholat, misalnya membenarkan dan sebagainya. Ini Pak. Kemudian yang berikutnya ya diantara adab-adab kaitannya dengan masjid adalah taswiyatus sufuf, yaitu apa? Meluruskan sof-sof. Ya, sof yang pertama, kedua dan seterusnya. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan uqimatis shalah. Ya, salat sudah diqomati. Fa aqbala alaina Rasulullah sallam biwajhi. Rasulullah kemudian menghadap kepada para jamaah. Ngadep sebelum mulai salatnya, beliau menghadap kepada sof-sof para sahabat. Dia mengatakan aqimu sufufakum. Ya, luruskan ya sof-sof kalian, sof pertama, sof kedua dan seterusnya. Wa tarasu ya, dan hendaknya kalian rapatkan ya, dirapatkan sampai-sampai dalam hadis yang lain disebutkan bagaimana para sahabat Nabi itu menempelkan antara ya kaki-kaki mereka dengan kakinya sebelahnya. Kemudian apa ini Pak? Ya, pundaknya dengan pundak sebelahnya. Ini cuma sekedar untuk menunjukkan betul-betul para sahabat berusaha untuk merapatkannya. Meskipun nanti misalnya praktiknya tidak harus kemudian nempel sekali, bukan masalah, gitu Pak ya. Ya. Namun bagaimana diusahakan bisa rapat. Ya. Tidak dikasih selah. Ya, selah ini misalnya bagaimana? Koyo wong baris lencang apa Pak jenenge Pak? Lencang kanan misalnya kayak gitu ya. Ini enggak boleh demikian. Atau setengah lencang kanan misalnya. Ini kan kadoan. Ya, maksudnya ini menunjukkan dekatnya. Berusaha dekat. Wala yakunu bainakum khalal. Ya, jangan sampai kemudian ada celah. Ya, celah cukup masih cukup untuk orang satu malah orang ditinggoni misalnya. Ya, ini dirapatkan. Fa inni arakum min wara'i dhahri. Karena sungguhnya kata Rasulullah, aku ini bisa melihat kalian ketika dalam kondisi sholat ya dari belakang punggungku. Ini disebutkan bagaimana ini ya, wa hadza min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk di antara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yen awake dhewe ora iso kecuali dikai spion. Gitu Pak. Ya, beliau sallallahu bisa melihat para sahabatnya meskipun beliau membelakangi para sahabat ketika dalam kondisi sholat. Ya, dalam kondisi sholat. Ini dalam kondisi sholat Pak ya. Ya, dalam kondisi yang lain apakah demikian? Ya, enggak mesti. Ya, tidak mesti. Ya, sesuai dengan mukjizat yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam riwayat Imam Bukhari juga yang lain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah pernah bersabda, "Sawwu sufufakum." Ya, luruskan saf-saf kalian. Fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah. Karena sungguhnya meluruskan saf itu termasuk di antara kesempurnaan dari salat. Pahalanya lebih banyak kan gitu ya. Nah, ini di sini bermakna perintah ini Pak, diperintahkan. Nanti ada disebutkan di sini, maka di antaranya ya dari faedahnya adalah wujub taswiyatis sufuf. Wajibnya untuk meluruskan saf-saf. Ya, diusahakan bisa ya yang menjadi imam diusahakan bisa ngecek dulu. Ya, diingatkan karena makmumnya diingatkan ketika hendak menjalankan sholat dilurus ke sope. Ya, sop kedua dan sebagainya. Nah, ini. Kemudian hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW pernah bersabda, aqimus sufuf, hendaknya kalian luruskan saf-saf kalian, fa innama tasuffuna bi sufufil malaikah, karena sungguhnya kalian itu ya berbaris bersaf-saf sebagaimana saf-safnya para malaikat. Ya, nanti juga para malaikat juga di yaumul qiyamah pun juga mereka bersaf-saf ya berbaris
ya, untuk menunjukkan keagungan besarnya nanti ya di hari kiamat itu ya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat yang tadi dibaca oleh imam juga, dan mungkin nanti tadi ya, ya surat An-Naba itu juga ada. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Ya. Wahadu bainal manaqib wasuddul khalal. Ya, hendaknya kalian sejajarkan ini pundak-pundaknya. Wasuddul khalal, ditutup celah-celahnya. Ya, tutup celah-celahnya. Walinu fi aidi ikhwanikum, dilunakkan ini tangannya. Jangan nanti apa namanya menyakiti orang lain, apa gerak sedikit marahi loro misalnya gitu ya Pak ya. Nah ini dilunakkan. Kadang-kadang ada juga yang di apa namanya Pak, ini gitu apa sini sikute ini loh, kadang-kadang sampai sebelahnya kayak kesaduk-saduk misalnya gitu ya. Nah jangan sampai, kita usahakan bisa lunak itu, tidak menyakiti yang sebelahnya. Wala tadaru furujatin lisyaitan, jangan biarkan ya, jangan jadikan celah untuk setan. Wa man wasala saffan wasalahu Allah tabaraka wa taala, barang siapa yang menyambung saf ya, ada yang apa namanya, ada celah sedikit ya, ada celah yang bisa ditempati, maka bagaimana dia sambung ya. Contohnya misalnya ada yang apa Pak, batal gitu, ada yang batal misalnya, kemudian dia harus keluar ya, melewati saf-saf boleh, tidak apa-apa ya, ini tidak dilarang ya. Sebagaimana sahabat Nabi Abdullah bin Abbas itu ya, beliau bahkan datang ya ketika apa namanya Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi sedang sholat, itu datang melewati saf itu sambil naik ya apa namanya keledai itu ya. Artinya bagaimana, kita lewat di depan saf itu tidak apa-apa ya, diperbolehkan kalau memang di sana ada kebutuhan ya. Misalnya batal, masa nunggu sampai rampung kan enggak, maka bagaimana keluar ya lewat di saf-saf yang ya di belakangnya. Maka bagaimana? Maka mungkin sebelahnya harus nutupi ya, atau kemudian yang karena sudah nutupi sebelahnya sudah geser, maka bagaimana? Yang lain yang di belakang harus menu yang depan, dia maju ya. Nah Rasulullah mengatakan wa man wasala saffan, barang siapa yang menyambung saf maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambungnya. Maksudnya bagaimana? Bi rahmatin minhu subhanah, Allah Subhanahu wa taala akan menyambung, memberikan rahmat kepada orang yang menyambung saf. Wa man qata'a saffan qata'ahu Allah, dan barang siapa yang memutus saf maka Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan ya, memutuskan baginya. Allah tidak menyambung rahmat kepada orang tadi. Contohnya bagaimana? Ada orang yang tidak ikut sholat ya, tidak ikut sholat, kemudian bagaimana? Cuma duduk tok, kemudian ya menghalangi orang yang mau apa namanya, mau sholat misalnya, jejere ono ojo ngene saya kata ya. Makanya termasuk diantara mutus ya saf. Nah kemudian yang terakhir dari hadis yang kaitannya dengan saf ini tadi, Rasulullah juga mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, aqimu suffakum ya, luruskan saf kalian, fa inni arakum min wara'i dhahri, karena sungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibihi sahibihi ya, maka disebutkan, diceritakan oleh sahabat tadi yaitu Anas bin Malik, maka kami itu menempelkan ya, menempelkan apa Pak tadi Pak ya, pundaknya ya satu dengan yang lainnya, wa qadamahu bi qadamihi, dan kakinya dengan kaki ya sebelahnya. Ini menunjukkan para sahabat Nabi berusaha untuk merapatkan saf ya, merapatkan dan juga meluruskan saf-saf mereka ya. Wallahu alam bishawab. Tambah nggak Pak ini Pak? Tambah lagi ya. Ini satu lagi Pak ya, di antara adab dari masjid adalah adamul khuruji minal masjid ba'dal adani ila li'udrin, tidak boleh keluar dari masjid setelah diadani kecuali ada udur, ada alasan pengen misalnya kemana Pak, kamar kecil, ke toilet dan sebagainya. Tapi kalau sekedar wis apa namanya diadzani malah gur lewat tok baru kowe mulih. Ya. Ada sebagian masjid kan gunakan kayak gitu Pak ya, gur lewat tok. Iya. Wis diadzani malah bagaimana gur
ya kayak dadi dalan tok ya. Ya, maka yang demikian ini dilarang. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Sya'tha Al-Muharibi. Qala beliau mengatakan sami'tu Abu Hurairah, saya pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya wa ra'a rajulan yajtazul masjidah. Ya, beliau Abu Hurairah itu melihat ada seorang yang ya melewati masjid. Maksudnya melewati iki kenapa Pak jenenge Pak? Nggih, napa jenenge niki mlebu kur numpang mlebu tok terus metu meneh niku napa jenenge? Numpang lewat tok. Numpang lewat ning jero masjid. Kharijan ba'dal adzan. Keluar setelah diadzani, bar adzan malah lunga. Ya. Faqala maka Abu Hurairah mengatakan amma hadza, maka orang yang demikian ini faqad asa Abul Qasim, maka sungguh dia sudah bermaksiat kepada Abul Qasim yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwasanya ini adalah sebuah hal yang dilarang, ya, sebuah hal yang dilarang. Kecuali tadi Pak, kalau di sana ada udzur, ya, cucuk wis baradan wis mlebu ning masjid wetenge loro misalnya gitu kan, nggih Pak nggih. Duh iki mau bar mangan sambel kakean misalnya kan. Wah iki ra mulih. Wah, mesake sebelah ya malah gitu ya. Maka bagaimana? Maka ya sudah. Wah, iki loro iki kelakon loro weteng yen gur ning toilet masjid gitu ya rampung iki. Misalnya kayak gitu ya, Pak ya. Ya kita kan bisa ngukur kondisi kesehatan kita, kan gitu ya. Maka bagaimana? Pulang boleh enggak kayak gitu, Pak? Boleh, karena bagaimana? Ya ada kebutuhan kita. Nah, itu Pak ya, dan sebagainya. Kok masih satu, Pak? Tambah satu ya terakhir ya. Yaitu adamul busaq fil masjid, yaitu tidak ya membuang dahak di dalam masjid. Nah ini kok ada kayak gini ya, ini di zaman Nabi ya, masjidnya itu terbuat dari apa ini temboknya Pak? Dari tanah ya. Nah, ini ya, disebutkan dari sahabat Anas bin Malik, anan Nabi sallam ra'a nukhamah fil qiblah fahakkaha biyadihi. Nah, Rasulullah melihat ada dahak yang sudah kering di kiblatnya, ya, nempel di tembok kayak gini Pak ya misalnya. Berarti bagaimana? Ada yang sholat sunnah mungkin, berarti niku apa? Wah pas waktu atau sholat ngaten iki, wah ngaten iki. Nah, Masya Allah. Maka bagaimana? Dikerik sama Rasulullah, dikerik dengan tangan beliau yang mulia, ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ru'iyya karahiyatuhu lidzalik, dan terlihat wajah Nabi Muhammad itu enggak senang. Rasulullah itu kalau beliau enggak senang dengan suatu, ya, di sana ada kemungkaran, maka terlihat dari wajah beliau. Para sahabat Nabi sudah lihat, wah Rasulullah SAW duka iki. Nah, itu Pak ya. Dan sesuatu yang kaitannya dengan pelanggaran syariat. Kalau kalian kaitannya dengan beliau sendiri yang mungkin disela orang, dihina orang sebagainya, Rasulullah enggak marah. Gitu ya. Kemudian wasiddatuhu alaih, dan beliau tampak sangat betul-betul ini apa namanya? Ya, menekankan hal yang demikian, tampak apa namanya tadi ya, tampak enggak suka, ya betul-betul enggak sukanya terlihat sekali gitu ya. Wa qala, dan Rasul mengatakan inna ahadakum idza qama fi sholati fa inna ma yunaji rabbahu. Sungguhnya salah seorang di antara kalian kalau sedang sholat itu sungguhnya dia sedang bercakap-cakap dengan Rabb-nya, sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala yabsuqanna fi qiblatihi, maka jangan kemudian ketika sholat kok kemudian berdak uncal lagi ning ngarepan gitu loh, misalnya gitu ya. Di napa jenenge Pak? Di huwek kayak dicuhke ning ngarepan gitu ya. Walakin an yasarihi aw tahta qadami, namun di sebelah kiri atau di bawahnya. Niki mesti kaitannya dengan salat to, Pak? Sunah napa salat? Salat sunah napa salat sing bareng-bareng? Ya, yang bareng-bareng sebelah kiri ini mesake sing kiwane ya. 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 Bahkan kalau ini ya mungkin dalam kondisi ya apalagi dalam sekarang gitu Pak ya. Wis arep wa ngono sebelahnya melu wa malah gitu ya. Aw tahta qadami, tapi sebelah kirinya atau di sebelah bawahnya kakinya. Ini kita ingat di zaman Rasulullah itu masjidnya bawahnya masih apa? Pasir tanah gitu loh. Yang saat ini nggih, kalau di masjid kayak gini
seneni marbote to Pak. Takmire iku aja salat kene sik wae. Ya rampungno watuk muni masih gitu kan gitu ya Pak ya. Nah ini kita lihat kudu timpan papan gitu tepatnya di sini gitu ya. Kalau dalam kondisi sekarang kita ini mungkin ya kita nggak bisa lakukan demikian. Tsumma akhadha tarafa ridaihi fabasaqa fihi wa radda ba'dahu ala ba'din qala aw yaf'alu hakadha. Kemudian beliau SAW mengambil apa ini ya Pak? Ya, sorbannya atau selimpannya dan beliau memberikan contoh untuk ini ya pakai apa? Kainnya tadi ya. Ini ya kemudian di sana atau dia melakukan yang demikian. Jadi di kainnya sendiri. Ya, ini Pak ya. Ini kalau betul-betul serai iso diempet kan gitu ya Pak. Ya, mungkin saja bisa terjadi yang demikian. Nah, kemudian dalam riwayat Imam Nasai dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ra'a Rasulullah nukhamah fi qiblatil masjid faghadiba hatta ihmar wajhuhu. Ya Rasulullah itu beliau SAW dulu Nabi pernah melihat ada tadi da'a yang ada di kiblat masjid. Ya, faghadiba, Rasulullah marah Pak. Hatta ihmar wajhu, sampai wajah Rasulullah itu terlihat merah karena saking marahnya. Faqamat, maka kemudian ada seorang imra'atun, ada seorang wanita. Nah, ini menunjukkan wanita juga di masjid. Minal Ansor, ada seorang wanita dari kalangan suku Ansor. Fahakatha, kemudian bagaimana dibersihkan itu di kiblat tadi itu, dirsihi. Ya, dikerik. Wa ja'alat makanaha khaluqan. Kemudian di bekasnya tadi yang sudah tadi dibersihkan tadi ya diberikan minyak wangi. Ya, min anwa'i mukhtalifah. Ya, dikasih minyak wangi dengan macam-macam jenisnya itu. Ya, jenis minyak wangi Pak ya, dari za'faron dan sebagainya. Maka kemudian bagaimana? Faqala salam, ketika Rasulullah melihat demikian, malah kiblatnya sudah dibersihkan, dikasih wangi-wangian. Rasul mengatakan bagaimana ma ahsana hada, alangkah bagusnya yang kayak gini nih. Ya gitu ya. Senang jadi masjidnya dikai wangian. Ini ada ya contohnya. Berarti demikian Pak ya. Ini para sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup ini, mohon maaf ini karena agak batuk ini, masih batuk. Ya mungkin pada kesempatan yang akan datang lebih panjang, lebih banyak pembahasan kita. Ya, semoga yang sedikit tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya, menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh bagi kita semua yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Wa khuda'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.